Di tengah maraknya lightweight gaming mouse, apakah non-lightweight gaming mouse atau akan gue sebut sebagai regular gaming mouse masih tetap menggoda untuk dimiliki saat ini? Di video kali ini gue akan mereview salah satu regular gaming mouse di kelas high-end yang merupakan salah satu gaming mouse andalannya Thermaltake, yaitu level 20 RGB gaming mouse. Jadi langsung kita mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya di sini kita bakalan dapat dus, manual book dan kartu garansi, carrying pouch, 2 buah stiker, dan 1 unit mouse-nya. Sekarang mari kita lihat desainnya. Udah kelihatan banget bahwa level 20 ini merupakan mouse ambidextrous alias simetris, karena memang sama banget antara sisi kiri dan sisi kanannya, termasuk dengan hadirnya side button di kedua sisinya. Desain side buttonnya sendiri unik karena button bagian depannya ini nyambung dengan LED bar yang bentuknya keren banget. Tapi sayang banget untuk ukuran tangan gua, side button bagian depannya ini agak kerasa terlalu maju. Untuk side gripnya di sini tidak ada rubber finish sama sekali, melainkan hanya menggunakan tekstur segitiga yang sebenarnya enak sih pas dipegang. Pindah ke bagian atas ada scroll wheel dong pastinya. Ini udah dilapisin karet dan sebenarnya feelnya enak sih. Karetnya lembut, tactile-nya berasa, tapi ini masih agak terlalu berisik ya. Berisik dalam arti kalau di switch mecha keyboard itu seperti ada feel scratchy-nya. Di bagian belakang scroll wheel ada satu buah tombol DPI adjuster yang penempatannya oke karena mudah dijangkau dan tidak mengganggu sama sekali. Pindah ke bagian bawah ada 2 buah mouse blade yang super gede dengan feel yang tidak terlalu licin dan udah cukup smooth juga sih. Tapi feelnya bisa aja berbeda dengan apa yang kalian beli, soalnya unit sampel yang ada di gua ini mouse blade-nya udah cukup tipis. Untuk kabelnya memiliki panjang 1,8 meter dengan sleeving yang kualitasnya bagus dan ini ukurannya cukup kecil loh. Jadi lumayan kerasa ringan tapi tetap aja nggak seringan dan selentur paracord. Gue adalah orang yang lumayan peduli dengan perkabelan di sebuah gaming mouse. Yang wired pastinya bukan yang wireless, kalau yang wireless nggak ada kabelnya cuy. Nah, si level 20 ini memang kabelnya mungkin agak disayangkan belum pakai paracord, tapi menurut gue itu bukan menjadi masalah yang terlalu besar mengingat mouse ini ukurannya cukup gede dan lumayan berat juga. Jadi kalau mouse yang berat terus kabelnya bukan paracord, ini bobotnya itu tetap bakalan kerasa berat di mouse-nya, bukan kerasa di kabelnya. Beda cerita kalau lightweight gaming mouse atau yang biasa di bawah 70 gram, si mouse-nya udah ringan nih, tapi bagian moncong sampai sekitaran 1 jengkal dari moncongnya ini kerasa berat kalau kabelnya bukan paracord atau sejenisnya. Jadi karena ini bukan lightweight gaming mouse ya, gue sih nggak menjadikan masalah yang terlalu besar mengenai kabel yang bukan paracord ini. Tapi bagusnya ini kabelnya tergolong ringan untuk kategori braided atau sleeving yang non paracord, karena biasanya lumayan berat tapi ini udah kerasa ringan banget. Mungkin faktor ukuran juga karena kecil ya. Cuman sayang banget sih. Lihat ini keriting banget kabelnya. Gue nggak tahu ini unit sampel yang ada di gue mungkin karena sering banget dimasukin dus, keluarin dus ya. Jadi digulung lagi makanya jadi keriting kayak gini. Tapi udahlah, nggak apa-apa kok. Balik lagi ke desainnya. Overall desainnya ini ganteng banget sih, apalagi pas ngeliat RGB di bagian bodinya yang super terang dan tajam. Thermaltake berhasil banget sih ngedesain sebuah mouse ambidextrous yang bener-bener gameris, striking, tapi nggak norak, malah kelihatan banget premiumnya. Sebelum Thermaltake Indonesia ngirimin level 20 ini ke gua udah tahu duluan mengenai si level 20 ini karena gua lumayan ngikutin dari zamannya TT Sport, Black Element dan yang seangkatannya. Tapi gua tahu itu sebatas tahu doang dari internet. Jadi cuman ngeliat gambarnya, ngeliat video dan segala macamnya. Gua ngeliat dari gambar di video itu kelihatannya wow banget ini mouse, kelihatannya tuh gameris, wow, kelihatan mahal dan segala macamnya. Ternyata pas datang ini lebih kelihatan wow lagi. Bener-bener dah, ini kalau disimpan di setup terus ada temen main gitu ya, pasti muncul pujian-pujian tuh dari temen, wow mouse-nya mahal. Karena emang dilihat langsung tuh kelihatan mahal gitu. Mantap sih. Terus untuk build quality-nya udah bagus, plastik-plastiknya kerasa solid, finishing cat-nya juga rapi semua. Lanjut ke ukurannya, mouse ini cukup gede, masuk ke L atau XL lah. Yang pasti panjangnya udah di atas 120 mm, tepatnya ada di 128 mm. Dengan lebar sekitar 68 mm. Jadi udah pasti untuk di ukuran tangan gue yang kecil bakalan kerasa agak kegedean. Tapi karena shape-nya yang proporsional masih tetap kerasa nyaman setelah adaptasi. Yang gue rasain sih mouse ini paling enak di palm grip, sedangkan untuk claw dan fingertip nggak masuk banget di tangan gue. Sebenarnya balik lagi ke ukuran tangan dan playing style-nya. Apalagi mouse ambidextrous itu bakalan cenderung gampang enak dengan grip apapun asalkan ukurannya cocok. Oh ya, untuk beratnya level 20 ini ada di sekitaran 100 gram. Lumayan berat kalau kalian udah terbiasa dengan lightweight gaming mouse. Tapi sebenarnya masih banyak kok sekarang-sekarang yang masih pakai berat di sekitaran 100 gram.
Karena memang pasar non lightweight itu masih lumayan ramai disukai orang gara-gara mouse non lightweight itu lebih gampang dikontrol meski lumayan pegel kalau dipakai lama. Dan yang terpenting level 20 ini terasa lebih normal daripada lightweight gaming mouse. Karena gua aja dulu pas pindah ke lightweight gaming mouse itu rasanya aneh, butuh penyesuaian yang cukup lama dulu sampai benar-benar klop sama lightweight gaming mouse. Dan mungkin ada orang yang mau pindah ke lightweight, nyobain lightweight tapi udah lama sama lightweight cuman nggak betah-betah gitu. Akhirnya dia balik lagi ke yang regular gaming mouse karena feel-nya terasa lebih normal. Beralih ke switch-nya, level 20 ini menggunakan Omron Switch yang lifespan-nya ada di 50 juta kali klik. Feel-nya enak, travel-nya ngepas, bobotnya pas, tactile-nya ini agak tipis dan pastinya memiliki respon yang cepat. Untuk sensornya, level 20 ini menggunakan Pixar PMW3389 dengan 400 IPS tracking speed dan 50G acceleration. Jadi udah pasti performanya pol banget sih. Mau ngeflick secepat apapun, sensornya pasti bakalan bisa nge-tracking gerakan kita dengan cepat dan akurat. Komposisinya level 20 ini udah jelas banget dan sesuai tebakan gua bahwa mouse ini emang enak diajak gliding karena cenderung gampang dikontrol. Gue sendiri jadi sering pakai 1000 dpi di level 20 ini, dimana biasanya untuk lightweight gaming mouse gue pakai 600 atau 800 dpi karena lebih enak diajak ngangkat-ngangkat. Oke, yang terakhir mari kita bahas softwarenya. Sama seperti line up level 20 lainnya, di sini ada pengaturan profile. Terus di tab customize ini ada tempat untuk key assignment. Di tab keduanya ada pengaturan makro. Di tab ketiganya ada pengaturan RGB-nya. Ini yang doyan RGB bakalan puas banget sih. Karena kita disediakan 4 zona RGB, yaitu di logo thermal text, scroll wheel, strip kiri, dan strip kanannya. Untuk modenya udah cukup banyak, lengkap juga dengan pengaturan direction, speed transisi, intensitas brightness, dan color pick pastinya. Yang terakhir di tab performance ada pengaturan DPI, slotnya maksimal ada 6, minimum DPI-nya di sini 100 dan maksimumnya ada di 16.000. Di bagian bawahnya ada pengaturan polling rate yang mentoknya di 2000 Hz alias 0,5 millisecond. Wow. Dan ada pengaturan button response juga. Oke, gua rasa reviewnya cukup. Si Thermaltake level 20 RGB gaming mouse ini dibanderol dengan harga Rp955.000. Dan kesimpulannya, mouse ini sudah jelas merupakan mouse yang bagus. Desain dari mouse ini benar-benar keren abis. Setiap lekukannya sangat berarti demi kepentingan feel premiumnya, tapi tetap enak digenggam. Selain itu, fiturnya udah lengkap dan yang pasti menawarkan spek tinggi dengan penggunaan PMW3389-nya. Jadi sebenarnya kalau kalian suka sama desainnya, cocok sama ukuran dan beratnya, ya udah gas aja karena sisanya bagus kok. Itu aja dari gua, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.